Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita dari Kitabul Ilm karya Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Qala al-amru tsalis, perkara yang ketiga tentang adab talibul ilmi, tentang adab talib al-ilm. Kata beliau, ad-difa' 'anis syariah, ad-difa' 'anis syariah, membela syariat ini. Nah, di antara adab penuntut ilmu adalah adanya upaya untuk membela syariat. Kata beliau, ayyanwiya bi talabil ilmi ad-difa' 'anis syariah. Dia niatkan dengan menuntut ilmu itu untuk membela syariat ini. Nah, ketika antum menuntut ilmu, antum niatkan yang pertama apa? Untuk mengangkat kebodohan dari diri antum. Yang kedua, untuk mengangkat kebodohan dari orang lain. Mengangkat kebodohan dari diri kita dengan cara belajar. Mengangkat kebodohan dari orang lain dengan cara mengajarkannya. Ucapan siapa ini? Hah? Siapa? Al-Imam Ahmad, ya, Al-Imam Ahmad. Antum ini Faiz, ana perhatikan dari sekian banyak santri ini, ya, Allah yahdi, nas'allahu ta'ala ayyuwaffiqaka. Semoga Allah Subhanahu wa taala yuwaffiq, memberikan taufik kepada antum. Nampak sebenarnya bakat, ya, bakat sebagai seorang talibul ilmi, ya. Mudah-mudahan antum istiqamah. Tinggal antumnya sendiri, mau lurus apa enggak, ya enggak, mau serius apa enggak belajar. Pernah ada suatu kisahnya Abu Hanifah dengan murid beliau Al-Qadhi Abu Yusuf. Pernah suatu hari Abu Hanifah ini melihat Abu Yusuf masih kecil. Abu Yusuf ini namanya Yakub. Dibawa sama emaknya. Orang tuanya Abu Yusuf ini tidak ridho kalau Abu Yusuf itu belajar. Emaknya pingin dianya jadi khayyatoh atau khayyat, tukang jahit. Nah, akhirnya dia ditaruhlah di tempat tukang jahit. Karena dia semangat, tukang jahitnya bilang, sana, silakan antum belajar. Belajarlah dia ke tempat Abu Hanifah. Dilihat oleh Abu Hanifah, nampak kecerdasan pada sosok Abu Yusuf ini. Lalu Abu Hanifah mengatakan kepada emaknya Abu Yusuf, bahasa kitanya, Bu, ini anak ibu nanti akan menjadi orang besar. Kata Abu Hanifah, ibnuki hadza sayakulu al-faludhaj. Ini anakmu nanti akan makan faludhaj. Faludhaj itu makanan yang dibuat khusus untuk orang-orang kerajaan, orang-orang hebat, pejabat negara. Namanya faludhaj. Diingat sama Abu Yusuf ini tadi, Al-Qadhi.
Beliau belajar bertahun-tahun sampai beliau diangkat menjadi qadhi, diangkat menjadi hakim. Kemudian suatu hari dihidangkanlah makanan tersebut yang bernama faludhaj. Ketika itu Abu Yusuf menangis. Beliau teringat ucapan Abu Hanifah yang mengatakan, ini putramu nanti akan makan faludhaj. Ya. Nah, faham maksud ana Faiz? Antum ini ya walaupun bukan anak Abu Hanifah ya, antum bukan Abu Yusuf Al-Qadhi, tapi paling tidak antum punya bakat. Namun tergantung ada pada antum. Ya, kalau subuh masih ngorok, ya enggak? Masing-masing antum ini punya kelebihan, ya. Sebenarnya juga sama, Rizki punya bakat, Azka juga punya bakat, Yusuf, Rifki. Sebenarnya ana melihat antum-antum yang ada di sini, si Amri, Abdul Razak, ana pribadi ya melihat antum yang ada di sini, sebenarnya antum semua punya bakat. Ya. Kalau antum semuanya masih belajar di sini dan antum fokus, ya, ana wallahu alam, semuanya Allah yang maha mengetahui ya. Ana melihat antum-antum ini calon-calon dai, ya, calon-calon ustad, kelihatan, ya. Tapi ada tapinya, antum labil, ya, belum stabil. Jadi antum butuh sabar, ya. Jangan antum, aduh saya masa Ustadz saya cuma belajar di anu apa, di tempat kayak gini. Antum lihat orang-orang yang sekarang di Yaman itu belajar enggak di sini. Kita masih nyimpan putu-putung numpuk, ya, susun dencis. Sebagian ini udah ada jadi ustadz, ada yang ngajar di pondok pesantren lain, ya, ada numpuk susun dencis dulu. Nah, sekarang ada yang di Yaman. Nah, itu semua orang-orang yang dulunya tidak disangka-sangka gitu loh. Jadi jangan antum melihatnya skala pendek, jangan melihat skala kecil gitu loh, tapi lihat dalam bentuk yang skala panjangnya, ya, seperti itu. Wadih jiddan ya ikhwan. Kemudian kita lanjutkan al-amru tsalits, ad-difa' 'anil syari'ah. Kata beliau, ayyanwiya bi talabil ilmi ad-difa' 'anil syari'ah. Dia niatkan dalam menuntut ilmu tersebut untuk membela syariat. Li'annal kutuba la yumkin an tudafi 'anil syari'ah. Karena kitab itu tidak mungkin bisa membela syariat ini. Emang kitab bisa ngomong? Ya enggak? Wala yudafi 'anil syari'ah illa hamilus syari'ah. Tidak akan bisa membela syariat ini kecuali pembawa syariat. Falau anna rajulan min ahlil bid'ah jaa ila maktabatin hafilatin bil kutubi syar'iyyah fiha ma la yuhsa minal kutub wa qama yatakallam bi bid'atin wa yuqarriruha fala azunnu anna kitaban wahidan yaruddu alaihi. Faham antum? Kata beliau, kalau seandainya ada seseorang ahlul bidah datang ke suatu maktabah yang penuh dengan kitab-kitab syar'i, yang penuh dengan banyak kitab, saking banyak tidak bisa dihitung lagi buku tersebut. Orang tersebut berbicara tentang kebid'ahan. Kata beliau, aku tidak menduga kitab tersebut bisa membantah dia. Ya enggak? Tak mungkin. Mungkin enggak? Tak mungkin. Antum ajaklah ahlul ahwa wal bid'ah masuk tuh maktabah kita. Suruh duduk nyampaikan gini, mencela sahabat, mencela nabi, mencela agama.
Tiba-tiba kitab itu langsung berbicara, membantah. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Kitab-kitab para ulama isinya bantahan ini semua, lihat. Ya, menetapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mentakrir, membantah Ikhwanul Muslimin, membantah Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah. Tapi apakah kitab tersebut bisa membantah? Bisa ngomong? Tidak bisa. Siapa yang membantahnya? Orang yang membawa ilmu tersebut. Lakin idza takallama 'inda syakhsin min ahli al-'ilmi bi bid'atihi liyuqarriruha fa inna talibal ilmi yaruddu 'alaihi wa yadhadu kalamahu bil Qur'ani was sunnah. Akan tetapi kalau orang tersebut berbicara di sisi seseorang, ya, dari kalangan ahlul ilm, apabila ada seorang ahlul bidah berbicara di samping ahlul ilmi dengan menyebutkan kebid'ahan dan mentakrir, menetapkan, membenarkan kebid'ahan tersebut, maka seorang talibul ilmi pasti akan membantah dia dan mematahkan ucapan dia tersebut dengan Al-Quran dan Sunnah. Fa'ala talibul ilmi ayyanwiya bi talabil ilmi ad-difa' 'anil syari'ah, maka wajib bagi seorang penuntut ilmu dia niatkan dengan menuntut ilmu tersebut untuk membela syariat ini. Li'anna ad-difa' 'anil syari'ah la yakunu illa birijaliha kasilahi tamaman. Dikarenakan membela syariat ini tidak akan mungkin, ya, melainkan atau tidak akan mungkin bisa terwujud melainkan dengan orang-orangnya, dengan tokoh-tokohnya, seperti pedang. Difahami? Pedang itu bisa enggak dia diajak berperang atau berperang dengan sendirinya? Bisa enggak membunuh dengan sendirinya? Enggak mungkin. Difahami? Kitab itu bisa enggak membantah dengan sendirinya? Enggak mungkin, kecuali ada yang menjelaskan siapa pembawa ilmu tadi. Sama seperti silah, pedang. Difahami? Tidak akan mungkin bisa membunuh kalau tidak ada rijal pemiliknya, tidak ada pembawanya. Lau kana indana asliha mala'at khazainuha atau khazainuha fal hadhil asliha tastati' atau lau kana indana aslihatun mala'at khazainaha, kalau kita memiliki senjata yang memenuhi gudangnya, fahal hadhil asliha tastati' an taquma min ajli an tulqi qadha'ifaha 'alal adu. Apakah senjata-senjata ini mampu bangkit dengan sendirinya untuk melemparkan mortilnya? Mortil namanya peluru itu, benar? Hah? Mortil ya? Ya. Benar, peluru itu. Ya, melemparkan qadha'if, ya, qadhaf, mortilnya kepada musuh, mungkin enggak? Dengan sendirinya, mungkin enggak? Enggak mungkin kalau enggak ada orang, ya. Aula yakunu dzalika illa birrijal, atau yang demikian itu enggak mungkin bisa terjadi kecuali dengan orang. Fal jawab la yakunu dzalika illa birrijal wa kadzalikal ilmu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, maka jawabannya tentu hal tersebut enggak mungkin bisa terwujud kecuali ada orangnya. Demikian juga ilmu syariat ini tidak akan mungkin bisa membantah ahlul ahwa'i wal bidah, tidak mungkin bisa membantah kesyirikan dan maksiat, melainkan harus ada yang membawanya, harus ada yang menjelaskannya. Wallah. Maka sangat penting bagi seorang penuntut ilmu, ketika dia menuntut ilmu, dia niatkan untuk membela syariat, untuk menjaga syariat. Kalau TNI dipersiapkan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, maka antum para santri dipersiapkan untuk menjaga syariat ini tadi supaya tetap terjaga murni keasliannya. Kalau TNI dipersiapkan untuk menjaga negara Indonesia dari serangan-serangan musuh, maka antum ya tullabul ilm dipersiapkan untuk menjaga syariat Islam
dari orang-orang yang akan merusak Islam dari dalam, dari orang-orang yang ingin menyerbu Islam dengan pemikiran-pemikiran menyimpang dan menyerbu Islam dengan syubhat-syubhat yang menyambar-nyambar. Siapa yang dipersiapkan ini? Generasi yang bagaimana? Generasi yang statusnya sebagai talibul ilmi syar'i, sehingga jangan dianggap rendah para penuntut ilmu, jangan merasa minder, jangan merasa hina. Engkau seorang talibul ilmi adalah orang yang dipersiapkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Allah yang membela orang-orang yang beriman. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan mengokohkan menolong kalian, sehingga membela syariat dari kaum munafikin, membela syariat dari serangan munharifin, merupakan bagian dari jihad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayuhan nabi jahidul kufar, atau ya ayuhan nabi jahidul kufar wal munafiqin waghluz alaihim. Wahai nabi, jahidul kufar, perangi orang-orang kufar, wal munafiqin, perangi kaum munafikin. Memerangi orang-orang kufar dengan apa? Bisayfi wassinan. Memerangi kaum munafikin bil hujjati wal bayan. Sehingga al jihad ada dua macam. Ada jihad dengan tombak dan pedang, ada jihad dengan ilmu dan hujjah. Wadih. Summa innal bid'ah tatajaddad. Kemudian sesungguhnya bid'ah tersebut tatajaddad, akan berupdate. Tatajaddad itu akan berbaharu terus, berupdate. Tahu update? Ya. Faqad tujad bid'ahun ma hadatsat fi zamanil awwal wala tujad fil kutub. Terkadang didapati kebid'ahan-kebid'ahan yang tidak pernah terjadi di generasi pertama, di zaman-zaman pertama dahulu. Juga tidak didapati dalam kitab-kitab ulama. Fala yumkin ayyudafi anha illa talibul ilmi. Maka tidak akan mungkin ada yang bisa membela syariat tersebut melainkan para penuntut ilmu. Makanya para penuntut ilmu itu sangat-sangat dianjurkan untuk senantiasa belajar, menghafal, murojaah. Masa antum ketika ketemu orang yang menyampaikan suatu pemikiran menyimpang, antum bilang, nanti dulu ya, saya mau pulang dulu ambil kitab. Ya, saya mau murojaah dulu. Iya enggak? Murojaah dulu, bro. Saya agak lupa, dibilangi Ustadz gimana bantahnya nih, saya pulang dulu lah. Makanya disuruh murojaah. Kata beliau, inna mimma tajibu walihada aqul, oleh karena itulah aku katakan, inna mimma tajibu mura'atuhu di talibil ilmi ad-difa'an syariah. Sesungguhnya termasuk perkara yang wajib diperhatikan bagi seorang talibul ilmi adalah membela syariat. Idzan fannas fi hajatin masatin ilal ulama. Kalau begitu sesungguhnya umat manusia itu berada dalam kondisi yang sangat-sangat mendesak kepada para ulama. Li ajli ayyaruddu ala kaidil mubtadi'in wa sairi a'da'illahi azza wa jalla. Dalam rangka untuk membantah makar ahlul bidah dan seluruh musuh-musuh Allah azza wa jalla. Wa la yakunu dzalika illa bil ilmi syar'i al-mutalaqqa min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu tidak akan mungkin bisa terwujud melainkan dengan ilmu syar'i yang diambil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadih? Wadihun jiddan, jelas ya. Jelas sekali. Wallahu ta'ala